Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi matematika yaitu fungsi komposisi dan inverse. Di sini saya akan melanjutkan dari part sebelumnya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Imade Dwi Payana Angga Wijaya Kusuma, nomor absen 11 dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan membawakan dua pokok bahasan dari fungsi komposisi, yaitu definisi fungsi komposisi dan sifat-sifat komposisi fungsi. Definisi fungsi komposisi. Fungsi komposisi merupakan suatu penggabungan dari suatu operasi pada dua jenis fungsi, yaitu fungsi f(x) dan fungsi g(x), sampai bisa menghasilkan fungsi baru. Operasi fungsi komposisi juga biasa dinotasikan dengan penggunaan huruf atau simbol O yang dibaca sebagai komposisi atau bundaran. Fungsi baru yang dapat terbentuk dari f(x) dan juga g(x), yakni f bundaran g(x) dan g bundaran f(x). Fungsi f bundaran g ini merupakan suatu fungsi yang G dikerjakan terlebih dahulu dari kemudian dilanjutkan dengan F. Sementara untuk fungsi G bundaran F dibaca sebagai G bundaran F sehingga GOF merupakan fungsi dengan F dikerjakan terlebih dahulu daripada G. Agar dapat memahami fungsi ini, perhatikan pada gambar berikut. Ini adalah suatu pemetaan fungsi komposisi, yaitu pada A dipetakan oleh F ke B, mendapatkan yaitu Y sama dengan Fx, dan B dipetakan oleh G ke C, mendapatkan hasil Z sama dengan GY sama dengan G, di mana Fx dikerjakan terlebih dahulu. Dan lanjut yaitu ke daerah asal komposisi fungsi. Jika F dan G fungsi dan range F irisan domain G tidak sama dengan himpunan kosong, maka terdapat suatu fungsi H dari himpunan bagian domain F ke bagian range G disebut sebagai fungsi komposisi F dan G. Ditulis dengan G bundaran F dan dibaca G bundaran F yang ditentukan dengan Hx sama dengan G bundaran F, X sama dengan G dan Fx dikerjakan terlebih dahulu. Jadi daerah hasil domain fungsi komposisi F dan G adalah X elemen domain F sebagaimana Fx elemen domain G. Jadi di sini saya akan memberikan contoh cara menentukan domain komposisi fungsi. Jika fungsi f memetakan a ke b dan g memetakan b ke c, serta fungsi h memetakan a ke c, disebut fungsi komposisi yang dapat ditentukan dengan rumus hx sama dengan g bundaran fx dengan bilangan yang pertama a yaitu 1, 2, 3, 1, 2, 3, B-nya A, B, C, D, dan C-nya 4, 5, 6, 7, dan 8. Maka dapat kita buat yaitu jika A dipetakan oleh F ke B, yaitu fungsi F-nya kita mendapatkan domainnya 1, 2, 3, kodomainnya A, B, C, D, dan range-nya adalah A, C, D. Karena B ini tidak mempunyai pasangan. Yang kedua yaitu jika B dipetakan oleh G ke C. Kita mendapatkan fungsi G yaitu domainnya ABCD, kodomainnya yaitu 4, 5, 6, dan 7. 4, 5, 6, 7, dan 8. Dan range-nya adalah 4, 5, 7. Karena 6 dan 8 tidak memiliki pasangan. Dan lalu kita gabungkan yaitu ABCD-nya dari kedua pemetaan ini menjadi seperti ini. Lalu kita dapatkan yaitu fungsi H-nya, yaitu kodomainnya adalah 1, 2, 3, kodomainnya 4, 5, 6, 7, dan 8, dan range-nya adalah 4 dan 7. Karena 5, 6, dan 8 tidak memiliki pasangan pada domain A. Lanjut yang materi
kedua yaitu sifat-sifat komposisi fungsi. Berikut akan kami berikan beberapa sifat dari komposisi fungsi, di antaranya sebagai berikut. Apabila F dipetakan oleh A ke B dan G dipetakan oleh B ke C dan H dipetakan oleh C ke D, maka akan berlaku beberapa sifat seperti di bawah ini. Yaitu yang pertama, F bundaran GX tidak sama dengan G bundaran FX, yaitu tidak berlaku sifat komutatif. Yang kedua yaitu F bundaran G bundaran HX sama dengan F bundaran G bundaran HX, akan berlaku sifat asosiatif. Dan yang ketiga yaitu dalam komposisi fungsi terdapat sebuah fungsi identitas F bundaran LX sama dengan L bundaran Fx, dan kedua itu sama dengan Fx. Dengan L adalah fungsi identitas, yakni Lx sama dengan X. Contoh soal sifat-sifat komposisi fungsi dari fungsi tidak bersifat komutatif. Yaitu diketahui Fx sama dengan 3x plus 2, Gx sama dengan 4x min 3. Tentukanlah F bundaran Gx dan G bundaran Fx. Jawabannya kita cari yang ini dulu. Jadi kita F bundaran Gx ini dikerjakan Gx terlebih dahulu. Berarti kita masukkan nilai Gx-nya adalah 4x min 3. Lalu masukkan nilai F-nya yaitu 3 dan plus 2. Lalu kita kalikan 3 dikali 4x dan 3 dikali 3. Jadi 12x min 9 plus 2. Berarti kita mendapatkan hasil yaitu 12x min 7. Lalu kita cari yang G bundaran Fx, yaitu kita kerjakan Fx terlebih dahulu. Jadi masukkan nilai Fx-nya yaitu 3x plus 2. Lalu kita masukkan nilai F-nya yaitu 4 dan min 3. Lalu kita kalikan 4 dikali 3x dan 4 dikali 2 mendapatkan hasil yaitu 12x plus 8 dikurang 3. Dan mendapatkan hasil akhir yaitu 12x plus 5. Sehingga ini termasuk fungsi tidak bersifat komutatif, yaitu sehingga F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran Fx. Yang kedua yaitu contoh soal sifat-sifat komposisi fungsi bersifat asosiatif, yaitu F bundaran dalam kurung G bundaran Hx sama dengan F bundaran G tutup kurung dan bundaran Hx. Yaitu jika diketahui Fx sama dengan 2x plus 1, Gx-nya sama dengan 3x min 4, serta Hx sama dengan x kuadrat. Tentukanlah F bundaran G, F bundaran G bundaran Hx, dan F bundaran G bundaran Hx. Yang pertama kita buat yang ini dulu. Kita yang F bundaran G tutup kurung bundaran Hx kita jadikan F bundaran G kita pisah dan Hx. Lalu kita kerjakan F bundaran G dulu. Masukkan nilai Gx-nya yaitu 3x min 4. Lalu masukkan nilai F-nya yaitu 2 dan plus 1. Setelah itu kita kalikan 2 dikali 3x dan 2 dikali 4. Mendapatkan hasil 6x kuadrat. Dan ini ditambahkan ke 6x tadi menjadi 6x kuadrat min 8 plus 1. Lalu kita mendapatkan hasil 6x kuadrat min 7. Yang kedua yaitu kita F-nya dipisahkan lalu masukkan G bundaran Hx. Kita masukkan nilai G dan Hx-nya yaitu 3x kuadrat min 4. Lalu masukkan nilai F-nya yaitu 2 dan plus 1. Lalu kita jumlahkan mendapatkan hasil 6x kuadrat min 7. Sehingga soal di atas termasuk komposisi fungsi bersifat asosiatif. Dan yang terakhir yaitu dalam komposisi fungsi terdapat fungsi identitas L bundaran Fx sama dengan F bundaran Lx.
sama dengan fx. Dan L adalah fungsi identitas yakni Lx sama dengan X. Soalnya diketahui F sama dengan 2X plus 1 dan tentukanlah L bundaran Fx dan F bundaran Lx. Yang pertama yaitu L bundaran Fx sama dengan L dikerjakan Fx terlebih dahulu. Jadi kita sudah ketahui Fx-nya yaitu 2X plus 1. Dan ini adalah hasilnya. Yang kedua juga sama. F-nya ditaruh di belakang dan Lx-nya dikerjakan terlebih dahulu. Berarti ini sama menjadi Fx karena Lx sama dengan X. Dan mendapatkan hasil 2X plus 1. Sehingga terbukti L bundaran Fx sama dengan F bundaran Lx sama dengan Fx. Dengan L adalah fungsi identitas yakni Lx sama dengan X. Dan di sini saya telah memberikan 2 contoh soal yang dapat kalian kerjakan. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Semoga video presentasi ini dapat dimengerti. Sekian dari saya tutup dengan Pramana Santi. Om Santi 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 Om.